Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas B mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan materi mengenai keamanan informasi bagian pengendalian. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Esa Ananda Ramadhani dengan NPM akhir 139, ada Laili Ines Febriana NPM akhir 048, Gisela Renabila NPM akhir 068, Dwi Kartika Sari NPM akhir 062, Zamar Hilmi NPM akhir 186, Ahmad Rizal NPM akhir 172, Venesia Putri NPM akhir 145, dan Najwa Fadila NPM akhir 155. Yang pertama di sini ada pengendalian atau kontrol, merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Nah, pengendalian sendiri itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada pengendalian teknis, di mana pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Nah, yang paling populer atau yang paling dikenal itu ada pengendalian akses. Jadi pengendalian akses adalah dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi. Alasannya yaitu jika orang yang tidak diotorisasi tidak diizinkan mendapatkan akses terhadap sumber daya informasi, maka perusahaan tidak dapat dilakukan. Kemudian pengendalian akses itu dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Dalam identifikasi pengguna, pengguna mengidentifikasi diri dengan cara memberikan sesuatu yang diketahui, misalnya kata sandi, nomor telepon, atau titik masuk jaringan. Yang kedua ada autentikasi pengguna. Setelah identifikasi awal, para pengguna memverifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka miliki, seperti smart card atau chip identifikasi. Autentikasi pengguna juga dapat dilaksanakan dengan cara memberikan sesuatu yang menjadi identitas diri seperti tanda tangan. Kemudian yang terakhir itu ada otorisasi pengguna. Pengguna kemudian mendapatkan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat pengguna tertentu. Misalnya, seorang pengguna mendapatkan otorisasi hanya untuk membaca sebuah rekaman suatu file, sementara pengguna lain dapat memiliki otorisasi untuk melakukan perubahan pada file tersebut. Selanjutnya yaitu sistem deteksi gangguannya, di mana sistem deteksi gangguan ini merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk memantau, mendeteksi, dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau gangguan dalam sistem komputer atau jaringan yang berpotensi untuk merusak sistem. Nah, dalam sistem deteksi ini ada yang namanya firewall, di mana firewall ini merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai penyaring dan penghalang perangkat atau jaringan dari akses yang tidak sah dan ancaman cyber. Nah, firewall juga memantau dan mengontrol aliran data yang masuk dan keluar jaringan berdasarkan aturan keamanan dan memblokir akses yang mencurigakan. Selanjutnya ada jenis-jenis firewall. Nah, firewall sendiri ada 3 jenis, yaitu yang pertama firewall penyaring paket, kemudian firewall tingkat aplikasi, dan firewall tingkat sirkuit. Nah, firewall penyaring paket sendiri merupakan firewall yang mengontrol aliran data masuk dan keluar jaringan dengan memeriksa header paket data berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, seperti alamat IP dan nomor port. Yang dimana jika ada paket yang sesuai dengan aturan, maka akan diizinkan untuk lewat atau masuk. Namun jika tidak sesuai atau ada paket yang tidak sesuai, maka paket data tersebut akan diblokir. Firewall tingkat aplikasi. Firewall tingkat aplikasi adalah jenis firewall yang dipasang di antara router dan komputer yang menjalankan aplikasi. Firewall ini memberikan perlindungan ekstra karena bisa memeriksa dengan detail setiap permintaan dari luar sebelum ke aplikasi. Setelah permintaan dari jaringan luar dikenali sebagai permintaan yang sah, firewall ini bisa melakukan pemeriksaan lebih dalam, seperti meminta informasi tambahan, misalnya kata sandi kedua, mengecek identitas pengguna, dan yang terakhir, memastikan apakah permintaan itu memang seharusnya masuk pada jam tertentu. Firewall jenis ini mempunyai kelemahan. Yang pertama, cenderung membatasi akses ke sistem
dan perlu memprogram khusus untuk setiap aplikasi. Jadi jika aplikasi diubah, kode firewallnya juga harus disesuaikan. Selanjutnya ada firewall tingkat sirkuit. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan jaringan adalah dengan memasang firewall tingkat sirkuit di antara internet dan jaringan internal perusahaan. Firewall ini ditempatkan lebih dekat ke jalur komunikasi daripada router, sehingga bisa memberikan tingkat keamanan dan menyaring yang lebih tinggi. Namun karena hanya satu titik perlindungan, kelemahan sistem tetap bisa terjadi jika titik ini berhasil ditembus. Pengendalian kriptografi. Kriptografi digunakan untuk melindungi data dan informasi agar tidak diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, terutama dalam penyimpanan dan transmisi data. Enkripsi menjadi cara utama untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi, khususnya dalam dunia e-commerce. Popularitas kriptografi meningkat seiring berkembangnya e-commerce, seperti melalui produk keamanan seperti SET, Secure Electronic Transaction, yang menjamin keamanan transaksi digital. Enkripsi ini menggantikan fungsi tanda tangan dan nomor kartu kredit dalam transaksi. Selanjutnya adalah pengendalian fisik. Pengendalian fisik adalah langkah penting untuk mencegah gangguan dan akses tidak sah terhadap perangkat komputer dan pusat data. Peringatan pertama ini biasanya berupa penguncian pintu ruangan komputer yang kini berkembang menjadi sistem kunci biometrik seperti cetakan telapak tangan dan suara. Selain itu, pengawasan melalui kamera pengintai dan petugas keamanan juga diterapkan untuk meningkatkan keamanan. Untuk pengendalian fisik tingkat tinggi, perusahaan dapat menempatkan pusat komputernya di lokasi terpencil yang jauh dari kota dan daerah rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai, guna untuk mengurangi risiko kerusakan dan menjaga keamanan sistem secara optimal. Selanjutnya adalah pengendalian formal. Pengendalian formal ini melibatkan penentuan cara berperilaku dan prosedur tertulis yang harus diikuti oleh seluruh anggota organisasi. Pengendalian ini disusun dan didokumentasikan secara resmi oleh manajemen dengan persetujuan universal agar berlaku dalam jangka panjang. Keberhasilan pengendalian formal ini sangat bergantung pada partisipasi aktif manajemen puncak dalam menyusun dan melaksanakannya. Selanjutnya pengendalian informal. Pengendalian informal ini mencakup program pelatihan, edukasi, dan pengembangan manajemen yang bertujuan untuk membangun kesadaran serta mendukung karyawan terhadap program keamanan. Pengendalian ini tuh bersifat tidak formal dan lebih mengandalkan budaya serta interaksi sosial dalam perusahaan. Pengendalian informal ini berfungsi untuk melengkapi pengendalian formal untuk menciptakan keamanan organisasi yang lebih efektif. Selanjutnya, pada bagian mencapai tingkat pengendalian yang tepat, di sini keputusan dalam menetapkan pengendalian, baik teknis, formal maupun informal, harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat yang dihasilkan. Pengendalian tidak seharusnya melebihi potensi kerugian dari risiko yang dihadapi, namun dalam industri tertentu seperti perbankan, pertimbangan non-finansial seperti kenyamanan pelanggan juga menjadi faktor penting, sehingga sistem pengendalian harus dirancang agar tetap aman tanpa mengorbankan pengalaman pengendalian. Lalu pada bagian dukungan pemerintah dan industri, di sini berbagai organisasi telah menetapkan standar pengendalian keamanan informasi sebagai acuan untuk membantu organisasi mencapai tingkat keamanan yang memadai. Standar tersebut seperti BS 7799 yang mana merupakan standar Inggris yang menentukan set pengendalian dasar. Standar ini sendiri pertama kali dipublikasikan oleh British Standard Institute pada tahun 1995, kemudian dipublikasikan oleh International Organization sebagai ISO 17799 pada tahun 2000, dan dibuat tersedia bagi para pengadopsi potensial secara online pada tahun 2003. Lalu selanjutnya ada BSI IT Baseline Protection Manual yang mana ditunjukkan untuk memberikan keamanan yang cukup jika menjadi tujuan adalah kebutuhan proteksi normal. Baseline juga dapat digunakan sebagai landasan perlindungan dengan kadar yang lebih tinggi jika dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada COBIT dari Information System Audit and Control Association and Foundation atau ISA-CAF, yang mana berfokus pada proses yang dapat diikuti perusahaan dalam menyusun standar dengan berfokus pada penulisan dan pemeliharaan dokumentasi. Lalu selanjutnya ada GASSP, yaitu produk dari Dewan Riset Nasional Amerika Serikat,
yang mana penekanannya sendiri adalah pada alasan penentuan kebijakan keamanan. Lalu yang terakhir ada ISF Standard of Good Practice dari Information Security Forum yang mengambil pendekatan baseline dengan memberikan perhatian yang cukup banyak pada perilaku pengguna yang diharapkan untuk kesuksesan program tersebut. Edisi 2005-nya berisi topik-topik seperti pesan instan yang aman, keamanan server web, dan perlindungan virus. Baik, selanjutnya pada peraturan pemerintah, di sini itu ada dua, dari standar keamanan Amerika dan juga dari standar keamanan Inggris. Pada standar keamanan komputer pemerintahan Amerika Serikat, itu diambil dari National Institute of Standards and Technology, yaitu NIST, yang menyediakan kuesioner yang dapat diisi organisasi untuk mengevaluasi keamanan sistem informasinya. Dua sistem peranti lunak, yaitu Asset System dan Asset Manager, menyediakan bantuan untuk mengisi kuesioner dan memeriksa status rencana keamanan perusahaan. Lalu yang kedua dari Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris atau ATCSA 2001 yang berisi tentang 3 hal, yaitu yang pertama, ISP diharuskan untuk memelihara data mengenai semua kejadian komunikasi selama 1 tahun. Yang kedua, otoritas pajak pemerintah diberi wewenang untuk mengungkapkan informasi mengenai situasi keuangan seseorang atau organisasi pada pihak berwajib yang sedang menyelidiki tindakan kriminal atau terorisme. Dan kewajiban kerahasiaan dihilangkan untuk badan-badan umum meskipun hanya terdapat kecurigaan akan adanya tindakan terorisme yang akan terjadi. Lalu selanjutnya itu ada standar industri, di mana The Center of Internet Security atau CIS adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui 2 produk, yaitu CIS Benchmark dan CIS Scoring Tools. Selanjutnya ada sertifikasi profesional. Sejak tahun 1960-an, profesi teknologi informasi itu mulai menawarkan program sertifikasi. Di sini itu terdapat 3 contoh yang dapat mengilustrasikan cakupan dari program tersebut. Yang pertama yaitu Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Program sertifikasi keamanan yang pertama adalah Certified Information System Auditor yang ditawarkan oleh Information System Audit and Control Association (ISACA), yang kemudian ISACA itu memberikan gelar Certified Information Security Manager. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, pendaftar harus mengikuti suatu ujian yang ditawarkan untuk pertama kalinya itu dilaksanakan pada Juni 2003. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Jadi, sertifikasi CISSP ini atau Certified Information System Security Profesional itu ditawarkan oleh organisasi ISC2 atau International Information System Security Certification Consortium. Nah, sertifikasi ini itu membuktikan kalau pemilik dari sertifikasi ini memiliki keahlian dalam bidang keamanan informasi seperti pengendalian akses, kriptografi, arsitektur keamanan, keamanan internet, dan juga manajemen keamanan. Nah, untuk mendapatkannya itu peserta harus mengikuti ujian yang terdiri dari 250 soal pilihan ganda. Nah, ada juga Institut SANS Institute, yaitu Sysadmin Audit Network and Security Institute, itu menawarkan berbagai sertifikasi melalui program GIAC, yaitu Global Information Assurance Certification. Nah, program ini itu mencakup topik-topik seperti audit keamanan, TI, kontrol penting, serta juga penulisan dan evaluasi kebijakan keamanan. Selanjutnya yaitu meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Nah, sebelum menerapkan pengendalian keamanan, perusahaan itu harus terlebih dahulu menyusun kebijakan manajemen keamanan informasi.
di mana kebijakan ini itu bisa dibuat berdasarkan analisis terhadap ancaman dan juga risiko atau mengikuti pedoman dari pemerintah dan standar industri yang ada. Perusahaan itu juga perlu menggabungkan pengendalian teknis, formal, dan juga informal untuk mencapai tingkat keamanan yang diinginkan dengan mempertimbangkan biaya dan juga efisiensi operasional dari perusahaan. Baik, selanjutnya manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu manajemen keberlangsungan bisnis merupakan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan setelah terjadi gangguan pada sistem informasi. Nah, di masa awal penggunaan komputer, kegiatan ini itu dikenal sebagai perencanaan bencana atau disaster planning. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu, saat ini itu kegiatan ini tuh lebih umum disebut dengan perencanaan kontingensi yang terdengar lebih positif, di mana rencana kontingensi itu adalah dokumen tertulis resmi yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi gangguan atau potensi gangguan pada sistem komputer perusahaan. Banyak perusahaan itu memilih untuk membuat beberapa subrencana khusus untuk jenis gangguan yang berbeda dibanding dengan hanya memiliki satu rencana besar, di mana subrencana yang umum ini itu mencakup yang pertama ada rencana darurat atau emergency plan yang menjelaskan langkah-langkah untuk melindungi keselamatan karyawan apabila terjadi bencana seperti sistem alarm, prosedur evakuasi, dan juga pemahaman mengenai sistem pemadam kebakaran. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini memasuki materi rencana cadangan yang mana perusahaan itu harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang lainnya itu hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Dan peraturan-peraturan ini merupakan bagian dari rencana cadangan atau backup plan, dan cadangan yang dapat diperoleh itu melalui kombinasi yang pertama ada redundansi, yang mana peranti keras, peranti lunak, dan data itu diduplikasikan sehingga jika satu set tidak dapat dioperasikan, set cadangannya dapat meneruskan proses. Lalu yang kedua ada keberagaman, yang mana di sini sumber daya informasi tidak dipasang pada tempat yang sama, dan perusahaan besar biasanya membuat pusat komputer yang terpisah untuk wilayah-wilayah operasi yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir ada mobilitas, yang mana perusahaan itu dapat membuat perjanjian dengan para pengguna peralatan yang sama, sehingga masing-masing perusahaan dapat menyediakan cadangan kepada yang lain jika terjadi bencana besar. Lalu selanjutnya ada rencana catatan penting, yang mana vital record ini adalah dokumen kertas, mikrofilm, dan media yang menyimpan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Lalu rencana catatan penting atau vital record plan itu menentukan cara bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi dan salinan cadangan harus disimpan di lokasi terpencil sehingga tidak dapat dengan mudah untuk digapai pihak-pihak yang tidak seharusnya menggapai. Selanjutnya adalah meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya, yang mana manajemen keberlangsungan bisnis ini merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Dan pada 1980-an, hanya beberapa perusahaan yang memiliki rencana seperti itu dan perusahaan jarang mengujinya. Dan sejak saat itu, banyak upaya telah dilaksanakan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Lalu sistem komputer TAMP itu memasarkan sistem pemulihan bencana atau Disaster Recovery System (DRS) yang mencakup sistem manajemen berbasis data, instruksi, dan perangkat yang dapat digunakan untuk mempersiapkan rencana pemulihan. Dan panduan serta garis besar tersedia perusahaan untuk digunakan sebagai titik awal atau tolak ukur suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya materi. Mungkin dari teman-teman apakah ada tambahan dan pertanyaan yang bisa disampaikan jika ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.